Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diah Putri, Rizka Utami, Iil Selfitrah, dan Cindy Ayu Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang mikroba patogen yang ada di sekitar kita. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Mikrobiologi Virologi kelas 2A. Definisi mikroba patogen. Mikroba itu sendiri adalah organisme yang berukuran sangat kecil, bersel tunggal atau uniseluler, maupun bersel banyak atau multiseluler. Patogen adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Patogen disebut juga mikroorganisme parasit. Jadi, mikroba patogen adalah organisme yang menyebabkan atau menimbulkan penyakit pada inangnya. Mikroba patogen yang ada di sekitar kita, diantaranya adalah Escherichia coli. Escherichia coli adalah salah satu jenis spesies bakteri gram negatif. Pada umumnya, bakteri yang ditemukan oleh Tudor Escherichia ini dapat ditemukan dalam usus besar manusia. Untuk klasifikasi, domainnya adalah Bacteria, filium Protobacteria, kelas Gamma Protobacteria, famili Enterobacteriaceae. Selanjutnya yaitu gejala Escherichia coli, yaitu diare ringan, diare tingkat sedang, dan bahkan diare terparah sampai berdarah, demam, perut terasa kram, mengalami dehidrasi, nafsu makan berkurang, mual. Penyebabnya yaitu mengonsumsi makanan atau minuman yang mentah atau tidak bersih, menggunakan air yang tidak bersih, tidak mencuci tangan saat setelah buang air besar atau sebelum makan. Mikroba selanjutnya yaitu Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah bakteri gram-positif yang menghasilkan pigmen kuning, bersifat anaerob fakultatif, tidak menghasilkan spora dan tidak motil. Umumnya tumbuh berpasangan maupun berkelompok, dengan diameter sekitar 0,8 sampai 1,0 mikrometer. Staphylococcus aureus tumbuh dengan optimum pada suhu 37 derajat dengan waktu pembelahan 0,47 jam. Klasifikasinya adalah domain Bacteria, filum Firmicutes, kelas Bacilli, keluarga Staphylococcaceae. Staphylococcus aureus dapat menimbulkan penyakit seperti infeksi kulit, jenisnya adalah folikulitis, impetigo, dan selulitis. Bakterimia, infeksi pada tulang dan sendi, jenisnya adalah osteomyelitis. Pencegahan infeksi bakteri Staphylococcus aureus, menanamkan kebiasaan mencuci tangan, tutup kulit yang terluka dengan perban sampai luka sembuh, hindari kontak dengan luka orang lain, tidak menggunakan peralatan pribadi secara bersama-sama. Selanjutnya ada Salmonella. Salmonella adalah genus bakteri Enterobacteria gram-negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tifoid, demam paratifus, dan keracunan makanan. Spesies-spesies Salmonella dapat bergerak bebas dan menghasilkan hidrogen sulfida. Untuk klasifikasinya adalah domain Bacteria, filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, famili Enterobacteriaceae. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Pertama ada tifus atau demam tifoid. Tifus atau tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Tifus dapat menular dengan cepat, umumnya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Gejala tifus: demam tinggi yang dapat mencapai lebih dari 39,5 derajat Celcius, nyeri otot, sakit pada daerah perut, diare atau sembelit, lemas dan lelah, kehilangan nafsu makan, dan berat badan berkurang. Jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat, Anda akan mengalami kondisi seperti mengigau, berbaring lemah dengan mata setengah tertutup. Yang kedua ada demam paratifus. Demam paratifus atau paratifoid adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella paratyphi. Infeksi bakteri ini bisa menyerang usus dan menyebar ke aliran darah.
Salmonella paratyphi banyak ditemukan di daerah dengan tingkat kebersihan lingkungan dan air yang buruk. Penularan bakteri Salmonella paratyphi bisa terjadi saat seseorang tidak sengaja mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja atau urin penderita paratifus. Gejala paratifus. Penyakit paratifus memiliki gejala yang mirip dengan penyakit tifus. Namun, gejala paratifus umumnya lebih ringan dan lebih jarang menimbulkan komplikasi, seperti demam, sakit kepala, tidak nafsu makan, atau anoreksia, rasa tidak enak badan atau malaise, sembelit atau diare, perut terasa nyeri, mual, dan muntah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jalan masuk mikroorganisme ke tubuh inang. Ada 3 cara, yaitu melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan kulit. Yang pertama yaitu saluran pernapasan. Saluran pernapasan merupakan jalan termudah bagi mikroorganisme infeksius. Mikroorganisme terhirup melalui hidung atau mulut dalam bentuk partikel debu. Penyakit yang muncul umumnya pneumonia, campak, tuberkulosis, dan cacar air. Yang kedua yaitu saluran pencernaan. Mikroorganisme dapat memasuki saluran pencernaan melalui bahan makanan atau minuman yang melalui jari-jari tangan yang terkontaminasi mikroorganisme patogen. Mayoritas mikroorganisme tersebut akan dihancurkan oleh asam klorida atau HCl dan enzim di lambung. Mikroorganisme yang bertahan dapat menimbulkan penyakit, misalnya demam tifoid, disentri amuba, hepatitis A, dan kolera. Patogen ini selanjutnya dikeluarkan melalui feses dan dapat ditransmisikan ke inang lainnya melalui air, makanan, atau jari-jari tangan yang terkontaminasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kulit. Kulit yang tidak mengalami perlukaan tidak dapat dipenetrasi oleh mayoritas mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme memasuki tubuh melalui daerah terbuka pada kulit seperti luka pada kulit, folikel rambut, maupun kantung kelenjar keringat. Mikroorganisme lain memasuki tubuh inang pada saat berada di jaringan bawah kulit atau melalui penetrasi atau perlukaan membran mukosa. Rute ini disebut rute parenteral. Suntikan, gigitan, potongan, luka, atau pembedahan dapat membuka rute infeksi parenteral. Demikianlah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.